Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat. Sampaikan salam Bapak kepada kedua orang tua atau wali anak-anakku sekalian yang selama ini setia menemani anakku sekalian belajar bersama dari rumah di dalam masa-masa penyebaran COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 1 pada bagian bidang miring. Anak-anakku sekalian, bidang miring adalah bagian daripada pesawat sederhana. Anak-anakku masih ingat pesawat sederhana itu? Ya, pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Bidang miring adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Anak-anakku sekalian, apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran bidang miring ini dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan konsep bidang miring. Yang kedua, anak-anakku diharapkan bisa menghitung keuntungan mekanis bidang miring. Dan yang terakhir, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Di layar monitor, anakku dapat melihat ada sebuah gambar yang menunjukkan seorang anak hendak menaikkan drum ke atas truk. Anakku bisa melihat penggunaan drum, penggunaan bidang miring pada gambar di situ di atas. Ya, anak-anakku semua bisa melihatnya kan? Nah, ini. Saya yakin anak-anakku sudah melihat semua yang mana bidang miring di sini. Ya. Nah, lalu sebenarnya bidang miring itu apa? Ya, mungkin ada di antara anak sekalian yang sudah memberikan pengertiannya. Nah, bidang miring itu sebenarnya adalah bidang datar, tetapi diletakkan miring sehingga membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya atau kuasa yang harus diberikan. Coba anak-anakku bandingkan jika ini tidak menggunakan bidang miring. Betapa beratnya drum ini, apalagi kalau dia berisi penuh dengan sesuatu, diangkat langsung ke atas truk tanpa menggunakan bidang miring. Tentu sangat berat bukan? Bahkan mungkin anak ini tidak mampu menaikkannya. Tetapi dengan menggunakan bidang miring ini, gaya yang harus kita berikan tidak harus besar, tetapi biar kecil saja karena kita sudah terbantu dengan penggunaan bidang miring. Gaya yang harus diberikan biar kecil saja dapat kita gunakan untuk menaikkan bidang miring dibandingkan jika kita mengangkatnya secara langsung ke atas truk. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan menganalisa atau melihat secara detail sebenarnya apa-apa yang mempengaruhi keuntungan mekanis daripada bidang miring itu. Karena anak-anak sekalian, sesungguhnya yang kita inginkan dari sebuah bidang miring adalah tentunya keuntungan. Nah, dalam hal ini, keuntungan yang kita peroleh dengan menggunakan bidang miring kita sebut sebagai keuntungan mekanik. Ada beberapa hal yang berpengaruh atau menentukan besar kecilnya keuntungan mekanik sebuah bidang miring. Anakku dapat lihat di sini. Yang pertama adalah panjang bidang miring ini.
disimbolkan dengan S. Kemudian yang kedua adalah tinggi bidang miring ini disimbolkan dengan H. Nah, keuntungan mekanis itu secara umum adalah perbandingan antara berat beban sebenarnya dengan gaya yang harus kita berikan. Itu berlaku umum untuk semua pesawat sederhana. Tetapi secara khusus untuk bidang miring, anak-anak sekalian, keuntungan mekaniknya itu merupakan hasil bagi antara panjang lintasan bidang miring dengan ketinggian bidang miring, atau S dibagi dengan H. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk semakin mendalami tentang keuntungan mekanis bidang miring ini. Nah, dari penjelasan sebelumnya, anakku sudah bisa membuat suatu kesimpulan sementara apa-apa yang mempengaruhi keuntungan mekanis bidang miring. Ada yang menyebutnya? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, benar. Keuntungan mekanis bidang miring bergantung pada panjang lintasan bidang miring, kemudian tinggi bidang miring, dan ada hal yang sangat penting. Anak-anakku perhatikan juga di sini, karena adanya panjang lintasan bidang miring dan bidang miring ini memiliki ketinggian, maka terbentuk sudut bidang miring ini. Nah, besar sudut bidang miring ini turut atau sangat mempengaruhi keuntungan mekanis yang bisa kita dapatkan dari sebuah bidang miring. Kalau sudut kemiringan bidang miring ini kecil, anak sekalian, kecil, maka kita akan mendapatkan keuntungan mekanis yang besar. Kalau keuntungan mekanisnya besar, maka kita tidak harus memberikan gaya yang besar untuk bisa mengangkat atau mendorong benda. Kenapa? Karena gaya yang kecil saja sudah dibuat berlipat ganda, atau dengan kata lain dibesarkan oleh bidang miring itu. Begitu juga sebaliknya. Jika sudut kemiringannya ini besar, tentu keuntungan mekaniknya menjadi kecil, sehingga kita harus memberikan gaya yang besar untuk bisa mendorong benda ini sampai ke tempat yang kita inginkan, anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kita akan mendalami masalah keuntungan mekanis melalui contoh soal dan penyelesaiannya. Silakan simak baik-baik, amati baik-baik contoh soal dan penyelesaian ini, anak-anak sekalian. Ada sebuah peti harus dinaikkan ke atas truk agar lebih ringan, digunakan bidang miring yang licin dan panjangnya 4 meter. Jika tinggi truk 1 meter dan berat peti 600 Newton, hitunglah A. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat peti tersebut. B. Keuntungan mekanis bidang miring tersebut. Itu adalah satu contoh soal. Ada di antara anak sekalian yang sudah memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan soal ini? Baik, kita coba ya, mulai. Nah, kita mulai dengan mencari apa-apa yang diketahui di dalam soal. Yang kita ketahui dalam soal ada panjang bidang miring. Kemudian apa lagi? Tinggi bidang miring. Mengikuti tinggi truk ya, 1 meter. Apalagi anak sekalian? Iya, berat peti.
600 Newton. Maka sesudah diketahui, ditulis atau diinventaris semua besaran-besaran yang ada pada soal, maka kita masuk ke apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan yang pertama, gayanya berapa yang harus diberikan, dan yang B, keuntungan mekanis yang kita peroleh dengan menggunakan bidang miring yang dimaksud pada soal ini, anak-anakku sekalian. Selanjutnya ya kita jawab. Kita gunakan rumus yang pernah kita pelajari. Ya, keuntungan mekanis bidang miring itu W per F sama dengan S per H. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya, anak sekalian. 600 bagi F sama dengan 4 bagi 1. Yang 4 ini adalah S, yaitu panjang bidang miring. Kemudian yang 1 adalah tinggi bidang miring. Adapun yang 600 Newton ini adalah berat peti. Dan F, gaya yang harus diberikan, itu belum diketahui. Dan inilah yang akan kita cari. Anakku sekalian, 4 bagi 1 ini, 4 bagi 1 ini sudah bisa kita dapatkan. Hasilnya 4. Berarti 600 Newton bagi F sama dengan 4. Sekarang kita sudah bisa menghitung berapa F-nya. Tinggal membagi 600 dengan 4. Ya, hasilnya adalah 150 Newton. Soal untuk bagian A sudah terjawab. Berikutnya pertanyaan untuk atau jawaban untuk pertanyaan B. Ya. Anak-anak masih ingat bahwa keuntungan mekanik pada bidang miring itu bergantung pada pada S dan H, atau panjang lintasan bidang miring dan ketinggian bidang miring, atau S bagi H. S-nya sudah ada dari sini, kita sudah dapat 4, kemudian H-nya 1. Nah, 4 bagi 1 sama dengan 4. Atau bisa juga dengan membagi W dengan F. Ya. W dibagi F 600 Newton, W-nya 600, F-nya 150. Kalau dibagi dapat 4. Jadi, anak-anakku sekalian, keuntungan mekanik daripada bidang miring yang digunakan ini adalah 4. Jadi, anak-anakku bisa lihat bahwa menggunakan rumus S per H itu sama saja hasilnya dengan menggunakan rumus W per F atau berat beban dibagi dengan gaya yang harus diberikan. Mudah-mudahan anakku sudah bisa memahami dengan baik contoh soal dan penyelesaiannya ini, sehingga anak-anakku bisa menerapkan pada soal-soal yang lain. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari secara khusus tentang bidang miring itu, maka kita sudah dapat melihat alat-alat apa saja dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan bidang miring. Ada banyak sekali anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah seperti ini, pisau. Sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Pisau, ujungnya ini adalah bidang miring. Kemudian tangga. Tangga adalah sebuah bidang miring, anak-anak sekalian. Paku, ujungnya merupakan bidang miring. Mata kapak juga begitu. Skrup. Nah, skrup ini sepintas kita lihat tidak ada hubungannya dengan bidang miring, ya. Mungkin kalau kita lihat tidak ada hubungannya dengan bidang miring. Tapi sesungguhnya skrup ini terdiri atas rangkaian bidang miring. Uliran ini anak-anak sekalian merupakan rangkaian bidang miring. Nah, boleh anak-anakku periksa nanti dengan mengambil bendanya, mengamatinya secara lebih dekat.
Alat lainnya yang menggunakan prinsip bidang miring itu adalah seperti linggis. Demikian juga jalan berkelok di pegunungan, anak sekalian. Mudah-mudahan anakku sudah pernah merasakan melewati jalan berkelok di pegunungan seperti ini. Baiklah anak sekalian, setelah kita mempelajari, membahas tentang bidang miring, tibalah kita di penghujung acara ini, dan kita akan menyimpulkan mengenai hasil pelajaran kita. Yang pertama, bahwa bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring hingga membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya atau kuasa yang harus diberikan. Yang kedua, keuntungan mekanik bidang miring dapat ditentukan dengan membagi panjang lintasan bidang miring dengan ketinggian bidang miring. Penerapan prinsip bidang miring sudah banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya tangga, skru, pisau, dan jalan berkelok di pegunungan, dan masih banyak lagi contoh lainnya yang dapat anak-anakku temukan sendiri. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Anak sekalian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.